Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Haji Barang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Haji Barang dan teman-teman semana yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan, yaitu berupa iman dan Islam, sehingga kita semua dapat bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumil Qiyamah. Amin. Teman-teman semana, ada berbagai kisah dari para sahabat Nabi yang dapat kita jadikan pembelajaran dan hikmah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari kisah perjuangan dan kebaikan tersebut dapat kita jadikan suri tauladan yang baik untuk kita dapat meningkatkan iman dan takwa. Salah satunya datang dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Talha Al-Ansori. Selama hidupnya, Abu Talha merupakan sosok yang rajin berpuasa dan berjihad. Bahkan beliau wafat dalam keadaan berpuasa dan berjihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku Kisah Agung, sahabat-sahabat mulia Nabi yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafat Al-Baksha, bahwa Abu Talha hidup cukup lama. Beliau masih hidup setelah 30 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Meskipun usianya yang sudah tua renta, beliau tidak lalai untuk berjihad dan tetap berpuasa, kecuali di hari-hari yang memang diharamkan untuk berpuasa. Pada suatu waktu, Abu Talha seperti biasa pergi untuk berjihad bersama para kaum muslimin lainnya. Mereka berniat untuk berjihad ke tengah lautan, dan pada saat itu terjadi di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada saat itu mereka bersiap-siap untuk berangkat berjihad, dan anak-anak Abu Talha berkata kepada beliau, "Semoga Allah merahmatimu wahai ayah kami, kau sudah sangat tua sekali. Kau sudah berjuang bersama Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Tidak bisakah kau istirahat saja dan biarkan kami yang berjihad?" Namun Abu Talha menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat." Quran Surat At-Taubah ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita untuk berangkat berjihad, baik tua ataupun muda, dan Dia tidak memberikan batasan umur. Kemudian Abu Talha dan para kaum muslimin lainnya pun berangkat menuju ke tengah lautan. Pada saat di tengah lautan dan di atas kapal, Abu Talha jatuh sakit dan beliau kemudian wafat. Kemudian para kaum muslimin lainnya mencari pulau dan daratan untuk menguburkan jasad Abu Talha ini. Namun setelah 7 hari lamanya, mereka tidak menemukan satupun daratan ataupun pulau yang dapat dijadikan untuk mengubur Abu Talha. Selama waktu itu, Abu Talha hanya ditutupi dengan kain dan tidak berubah sedikit pun. Abu Talha tampak seperti orang yang sedang tertidur. Amalan puasanya membawanya beliau kepada kemudahan saat menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semana, kita sebagai pelajar, jihad kita adalah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tercantum di dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Yang artinya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Teman-teman semana, selagi kita masih diberi kesempatan, kita masih mampu, kita masih sehat, sudah sepantasnya untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, kita sebagai umat muslim wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Mumpung kita masih di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak pahala dan juga sedekah. Karena jika kita perbanyak pahala dan juga kebaikan, insya Allah akan mengadakan
melipat gandakan pahala kita. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia untuk memperkuat iman dan takwa, dan barang siapa yang siap untuk berlaga, maka surga akan menyambutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah bersedia menonton dan mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.